keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 53 ayat 2-3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi. Apa kabar semuanya? Bagaimanapun keadaan kita di hari ini, semoga kasih sayang Tuhan memeluk, menguatkan, dan memberi damai bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih. Hari ini kami kembali melihat perlindungan-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan terus menjaga, menolong, menghibur, dan menguatkan kami. Mungkin beberapa di antara kami saat ini ada yang sakit, yang sedih, yang berbeban berat. Kiranya Engkau datang menyapa kami melalui kehadiran orang-orang di sekitar kami. Jika ada di antara kami yang diberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berbagai kelimpahan, biarlah semua yang Tuhan beri tidak membuat kami melupakan Engkau. Sebaliknya semakin kami diberi, semakin kami tertunduk di hadirat-Mu dan memohon, Tuhan berilah kami hikmat agar kami memakai sesuai dengan maksud Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terangilah pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya.
tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Mama, Oma, Opa, saudara-saudari kekasih Tuhan, saya mulai dengan bertanya. Pernah mengalami tinggal di dalam gelap? Bukan tidur dalam ruang yang gelap ya, tapi hidup di tempat yang gelap. Ya, mungkin ada di antara kita yang pernah. Saya pernah berada di sebuah desa yang belum dialiri listrik. Kalau mau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, semua diusahakan untuk dikerjakan dan selesai saat hari masih terang. Bila malam tiba, tidak banyak aktivitas yang dilakukan karena terangnya terbatas. Hanya memakai lampu minyak tanah. Hiburan di waktu malam pun terbatas. Hanya bisa mendengar radio, memakai baterai. Namun bila daya baterainya habis, ya nggak bisa dengar radio. Sebagai gantinya, bernyanyi atau mendengar suara hewan yang lain. Misalnya bunyi cicak, tokek, kucing, atau anjing yang menggonggong. Bila ada pesta di waktu malam, yang punya pesta akan menyewa genset untuk penerang atau memakai lampu petromak. Jadi manusia mengupayakan agar terang itu ada, karena terang itu penting. Kita yang berada di kota-kota besar, aliran listrik yang dihasilkan menjadi terang selalu ada siang dan malam. Dengan terang itu, orang bisa melakukan banyak kegiatan. Bahkan ada beberapa orang muda dan orang tua kita yang bekerja di waktu malam dan baru tidur ketika subuh. Para pedagang banyak juga mempersiapkan dagangannya sejak malam dan pagi-pagi benar sudah keluar untuk berdagang. Semua makhluk membutuhkan terang atau cahaya untuk bertumbuh, bergerak, dan melakukan kegiatan. Karena itu, saya tidak dapat membayangkan seandainya orang kota yang sudah sangat nyaman dengan terang yang dihasilkan dari listrik itu
lalu kemudian tiba-tiba listrik padam untuk beberapa hari, atau bahkan mungkin sebulan. Pasti akan terjadi chaos, kekacauan, dan mungkin penderitaan bagi sebagian orang. Saudara kekasih Tuhan, apa hubungan cerita di atas dengan bacaan kita pada hari ini? Di atas bercerita tentang pentingnya terang bagi kehidupan manusia. Dalam kitab Wahyu ini juga berbicara tentang terang. Terang apa? Pasal 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5 yang tadi kita dengarkan bersama-sama, itu masih merupakan rangkaian pengalaman rohani yang dilihat Yohanes. Yohanes mendapat sebuah penglihatan. Penglihatan ini ia lihat di alam roh, bukan di alam materi. Kalau bumi tempat kita hidup ini alam materi. Apa yang Yohanes lihat di alam roh dilukiskan dengan penggambaran memakai dunia materi dengan bahasa tulisan manusia yang terbatas. Karena itu, dalam membaca sebagian kitab Wahyu ini, kita tidak bisa begitu saja memahami sebagaimana ada wujudnya di bumi sekarang ini. Yohanes kadang memakai kata seperti, bagaikan, ketika ia melukiskan penglihatan yang dilihatnya. Ya, sama seperti kalau kita menjelaskan sesuatu yang tidak dipahami orang lain, biasanya kita akan membuat penggambaran. Di bagian ini, Yohanes dibawa untuk melihat Yerusalem, kota suci. Dalam penglihatan ini, Yohanes tidak melihat ada bait Allah. Matahari tidak diperlukan di kota ini. Pintu gerbang tidak ditutup di siang hari. Tidak ada malam. Lalu malaikat masih memperlihatkan kepada Yohanes ada sungai yang gemerlap seperti kristal dan mengalir dari tahta Allah dan anak domba. Ada pohon kehidupan yang berbuah, daun pohon yang bisa menyembuhkan. Ada hamba-hamba yang berbakti dan ditutup dengan penglihatan bahwa di kota itu tidak perlu cahaya matahari. Kalau kita membaca penglihatan ini sebagaimana adanya seperti di alam materi yang kita tinggal ini, maka bisa membingungkan. Bagaimana bisa ada kota yang tidak ada cahaya matahari? Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, namun yang mau dikatakan lewat penglihatan ini adalah sesuatu yang bersifat rohani. Tentu kita masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus yang mengobrak-abrik bait Allah. Apa yang dikatakannya di dalam Yohanes 2 ayat 19 dan 21. Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi, di sini dalam bacaan kita tidak bicara tentang bait Allah secara fisik, tapi rohani. Tuhan Yesuslah bait Allah. Jika Tuhan Yesus bait Allah, tidak perlu ada penerang. Karena cahaya kemuliaan Allah menjadi penerang kota kudus itu. Cahaya kemuliaan Allah meredup semua sumber cahaya dan menjadi tidak berarti sumber-sumber itu.
Dalam kekekalan, matahari dan bulan sebagai penunjuk waktu kosmis tidak berfungsi. Dan di dalam cahaya kemuliaan Tuhan itu, orang-orang kudus tidak berada di luar hadirat Allah. Allah bersama umatnya. Kita juga pernah membaca tentang bait Allah Salomo, di mana di dalam bait Allah itu dipisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi di dalam kekekalan tidak lagi terpisah. Penyatuan yang sempurna Allah Bapa, Allah Anak, dan orang-orang kudus di dalam kota itu. Sungai yang dilihat di dalam penglihatan Yohanes mau menyimbolkan tentang kehidupan, kesuburan, lambang penyertaan Allah. Dan air hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 4 ayat 10, Yesus pernah berkata, "Akulah air hidup." Buah kehidupan berbicara tentang firman Allah, dan daun yang dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa berbicara tentang penghiburan dan firman Allah bagi orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan di dunia ini, yang mengalami penderitaan, kesedihan. Firman Allah menopang dan menguatkan umat Allah. Di kota kudus itu, hamba-hambanya yang telah ditebus akan melayani Allah, dan mereka akan melihat wajah Allah. Itu juga bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2b yang mengatakan, "Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Dan di bagian akhir dari ayat ini diulang kembali, Allah yang memberi terang. 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, apa sih maksud atau pesan dari firman Tuhan hari ini untuk kita? Yang pertama, bagian akhir dari kitab Wahyu ini tidak sedang bercerita tentang wujud Yerusalem baru secara harafiah, karena tidak ada yang tahu. Dan kita juga tidak perlu membayang-bayangkan dengan pemikiran kita yang terbatas. Di dalam firman, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Jadi kita tidak tahu apa wujudnya, seperti apa. Tapi kita meyakini bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya padanya. Yang kedua, pesan yang dapat kita bawa melalui firman Tuhan hari ini. Allah adalah terang. Sang Anak Yesus adalah terang. Di dalam terang cahaya Tuhan, semua tercipta, termasuk kita manusia. Itu berarti kita berasal dari terang. Apa yang kita lakukan harus memancarkan terang.
dan kita akan kembali bersatu dengan terang. Di dalam terang cahaya Tuhan, kita memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dunia yang kita tinggal saat ini ada terang dan juga gelap. Selalu ada pertempuran antara kegelapan dan terang. Ada orang yang berjalan dalam kegelapan, dalam kejahatan, kebencian, ketamakan, perselisihan, perselingkuhan, dan perbuatan dosa lainnya. Ada juga yang berjalan dalam terang, dalam kebenaran, kebaikan, pengampunan, belas kasihan, kepedulian, dan sebagainya. Di bumi ini kita membuat pilihan dan keputusan. Apakah kita akan hidup di dalam terang atau gelap? Pilihan dan keputusan hari ini menentukan masa depan kita dalam kekekalan. Pesan yang berikut, bahwa manusia yang telah ditebus, mereka menerima terang Tuhan dan melakukan apa yang baik dan menjauhkan diri dari kejahatan. Tidak seperti orang bebal yang tadi dibacakan dalam Mazmur 53 ayat 2-3 yang kita dengarkan. Orang bebal tidak mengakui Allah ada. Yang dilakukannya adalah jahat dan mereka hidup dalam kegelapan. Selama kita masih ada di dunia ini, kita membutuhkan terang Tuhan. Dalam pelayanan yang kita lakukan, kita membutuhkan terang. Di dalam terang Tuhan, kita terus melayani Allah. Dan agar kita dapat melayaninya dengan setia, kita harus selalu bersandar kepada firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu menggerakkan hati masyarakat Indonesia untuk saling peduli dan menjaga melalui penerapan protokol kesehatan yang dilakukan dengan ketat agar pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami. Dengan sehati kami ingin berdoa bagi para pekerja migran Indonesia. Mereka masih menghadapi berbagai masalah. Ya Roh Kudus, tolonglah mereka. Kami juga bersama berdoa bagi para penerima bantuan dari pemerintah. Semoga mereka yang mengaturnya diberi hikmat Tuhan, agar bantuan yang diberikan tepat pada sasaran. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami. Ya Roh Penolong, kami berdoa bagi persiapan dan pengamanan perhelatan PON 20 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-16 tahun 2021 di Papua. Biarlah semua dapat berlangsung dengan damai dan lancar. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kesehatan jemaat dan para pendeta GKI. Biarlah kami terus memancarkan terang Kristus melalui hidup yang Engkau karuniakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami.
Bapa yang Maha Baik, bila hari ini ada orang tua kami yang sudah lansia, sedang mengalami kesepian, kiranya Roh Penghibur memberi penghiburan. Janji-Mu sampai masa tua, Engkau Allah yang akan tetap menggendong mereka. Pun kami berdoa bagi anak-anak yang merasa kesepian dan bosan karena hanya di rumah saja. Tuhan, jagalah mereka. Inilah doa syafaat kami. Berkenanlah Tuhan mendengarkan dan menjawab permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang